Tanya gitu ya kurang lebih ya. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Ini adalah kegiatan Seara Geosata, pertemuan yang ketiga. Jadi materi ini adalah menggantikan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Bima Dompu yang tadinya itu kan menceritakan tentang sejarah kerajaan Bima sebelum letusan 1815. Jadi rupanya tadi Bang Iksan itu berhalangan hadir, jadi saya gantikan saja materinya. Jadi mudah-mudahan materi ini hanya sekedar bukan hanya sebagai sebagai pengiring ya, tetapi juga mudah-mudahan menjadi sesuatu yang menarik buat teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu berkaitan Bandung di lingkung gunung. Jadi barangkali buat teman-teman yang pernah datang ke Kota Bandung, jadi kalau kita ada di tengah-tengah Kota Bandung itu dikelilingi oleh perbukitan, ada gunung-gunung, ada juga gunung api aktif yang saat ini yang bisa kita saksikan. Gitu ya kurang lebih ya teman-teman semuanya ya. Nah ini materi ini saya sampaikan ini berkaitan dengan siar geowisata ya. Jadi barangkali teman-teman semuanya bisa lagi memahami lebih dalam ya tentang kira-kira apa yang menarik dari Kota Bandung itu sendiri. Baik itu dari sejarah ketika Bandung Bandung itu belum ada kebudayaan sampai kemudian dilintasi oleh Rute Posway atau Jalan Raya Pos ya 1810. Kemudian semakin berkembang. Nah, kemudian kalau kita melihat saat ini dari gambar di atas sebelah kanan kita melihat bahwa Bandung itu saat ini semakin padat ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini adalah gambar dari posisi sebelah selatan ke arah utara. Jadi kalau kita melihat ke arah utara di Cekungan Bandung, jadi Cekungan Bandung itu seperti mangkok ya. Jadi bayangkan kalau teman-teman semuanya itu punya baskom terbalik. Nah, itu adalah kota Bandung ada di tengah-tengahnya. Kemudian sekelilingnya itu adalah perbukitan dan gunung-gunung. Jadi materi ini akan menyampaikan apa saja yang menarik yang kita bisa bisa interpretasikan ya melihat dari sekeliling kota Bandung. Nah, kemudian dari foto ini kita melihat ya ternyata Bandung itu yang saat ini yang kita tinggali ya, buat saya tinggal di kota Bandung, itu bukan lagi membuat sistem rumahnya naik ke atas atau vertikal, tetapi ada rumah tapak semua. Jadi ini menyebabkan kenapa banyak perumahan-perumahan, khususnya dari Bandung Timur dan Bandung Selatan, itu semakin mendesak ke arah perbukitan, ya, atau ke arah lereng-lereng gunung-gunung yang ada di sekitar utara ataupun bagian selatan. Jadi menandakan Bandung saat ini sudah herit kutangtung atau Bandung yang semakin padat, kurang lebih seperti itu. Baik itu persoalannya dengan banjir, kemudian juga longsor dan segala macam karena ada perubahan tata guna lahan di sebelah utara ataupun bagian selatan, jadi mengakibatkan Bandung selain dilanda oleh banjir. Dan terutama di bagian utara, ya. Baik teman-teman semuanya, ini adalah bentuk fisiografis. Jadi kalau kita memahami ya, Jawa Barat atau Pulau Jawa bagian barat secara umum. Jadi tadi saya sempat juga ngobrol di awal dengan Bang Ferry ya. Jadi kenapa kok yang namanya di bagian selatan itu banyak sekali tinggian-tinggian ya. Banyak sekali kerucut-kerucut dan kemudian banyak sekali bentukan-bentukan perbukitan yang sudah tidak nampak lagi bentuk kerucut gunung apinya. Jadi rupanya kalau kita melihat dari fisiografis, jadi ini fisiografis yang dibuat oleh Gomelen, ini adalah seorang peneliti ahli geologi ya Belanda. Dia sudah mulai melakukan kegiatan penelitian di Indonesia khususnya di Jawa Barat semenjak tahun 1920-an. Kemudian dia menulis satu buku. Buku ini penting sekali karena berkaitan dengan sejarah geologi yang ada di Jawa Barat. Nah, inilah dia membuat sebuah peta fisiografis. Jadi kalau kita melihat peta Jawa bagian barat, khusus Jawa Barat, itu dibagi menjadi 4 bagian, 4 zona. Ya, ada zona di Pegunungan Selatan, ada zona Bandung, zona Bogor, dan satu lagi dataran pantai Jakarta. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi ke arah selatan, kita berhadapan dengan Samudra Hindia. Nah, ini di Samudra Hindia ini ada sebuah lempeng yang menyusup di bawah lempeng benuanya Pulau Jawa ini, turun ke bawah ke menyusup. Kecepatannya sekitar 7 sampai 6 6 cm per tahun. Nah, pergerakan ini yang menyebabkan kenapa sebagian besar di sepanjang selatan Pulau Jawa, ya, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, itu ditumbuhi oleh gunung api, ya. Nah, dari sisi fisiografis seperti ini, kita melihat bahwa ternyata di bagian selatan itu dihuni oleh gunung api yang sudah padam. Ya, gunung apinya adalah gunung api ketika sebagian Pulau Jawa itu masih ada di bawah permukaan laut. Nah, kemudian pantainya ada di mana? Daerah pantainya itu ada di sekitar perbukitan Karsitata. Atau dari mulai Padang, kemudian ke arah timur laut barat, barat daya, kita ketemu dengan jajaran perbukitan Kars. Ya, namanya perbukitan Karsitata. Itu batas lautnya di situ.
Nah, kemudian kita bayangkan, berarti kalau begitu pantainya di mana? Ya, ketika antara 30 sampai 20 juta tahun yang lalu, batas pantainya itu adalah sekitar Pangalengan. Jadi Pangalengan itu adalah tinggian ya saat itu ya, tinggian yang muncul di atas permukaan bumi. Permukaan laut, maaf. Nah, kemudian kalau kita melihat yang warna warna ungu ini adalah pegunungan selatan Jawa Barat ya. Ini adalah pegunungan-pegunungan yang saat ini kalau kita melintasi mulai dari Ciwidey atau Bandung bagian selatan, kemudian mau mengarah ke arah selatan, itu sering naik ya, naik dulu ya. Mulai berkelok-kelok naik, kemudian setelah di puncak dia turun ke bawah ketemu dengan pantai bagian selatan. Nah, itu kita memotong pegunungan selatan Jawa Barat. Nah, ini dihuni atau ditumbuhi oleh gunung api yang sudah padam. Begitu ya, seperti Gunung Kendan, kemudian Gunung Malabar ya, sudah mati juga semua, kemudian sedikit ke arah selatan. Nah, kemudian gunung apinya itu bergeser dari selatan, bergeser ke arah utara. Jadi barangkali teman-teman semuanya, saat ini kalau kita melihat, di Jawa Barat itu ada 7 gunung api aktif ya, di antaranya itu salah satunya ada di Kota Bandung, di bagian utara, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Jadi dulunya di selatan, kemudian dia bergeser ke arah utara. Begitu ya. Jadi pegunungan api modernnya itu bukan lagi di selatan, tapi digeser ke arah utara sepanjang di zona Bandung. Jadi ketemu dengan Gunung Salak, ketemu dengan Gunung Papandayan, ketemu Gunung Guntur, itu adalah di zona Bandung semua. Termasuk Gunung Tangkuban Perahu. Jadi gunung api aktif saat ini berada di zona Bandung. Nah, kalau kita masuk zona Bogor sampai ke dataran pantai Jakarta, itu sudah zonanya itu ada aluvial, ya sudah dataran rendah. Begitu ya kurang lebih ya. Jadi makanya kenapa dataran Jakarta saat ini sedang dilanda oleh kegiatan banjir. Termasuk sebagian besar yang ada di daerah lokasi ya, lokasi bagian selatan, bagian utara, termasuk Karawang bagian utara. Itu banjir semua, ya dataran banjir. Dan kalau kita melihat ada sebuah sungai yang melintasi kota Bandung, namanya Sungai Citarum, bermuaranya itu di Muara Gembong, ya di Bekasi Utara. Nah, dari situ kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa dimulai dari pusat zona Bogor sampai dataran pantai Jakarta, itu datarannya rendah semua. Nah, kemudian jadi dia mau bawa apa? Jadi mau bawa batuan-batuan sedimen gunung api yang ada di zona Bandung tadi ke arah pantai utara. Begitu ya, teman-teman semuanya. Nah, kita kembali, teman-teman semuanya. Ini adalah cekungan Bandung. Ya, cekungan Bandung ini kalau kita melihat, ya ibaratkan seperti mangkok ya terbalik. Kenapa kok bentuknya seperti ini, cekungan seperti ini? Nah, ini juga menarik ya buat teman-teman semuanya. Jadi pertanyaan, kenapa kok hanya apakah Bandung yang sebut dataran tinggi di atas 700 meter, kemudian bentuknya itu seperti mangkok terbalik. Kemudian dikelilingi oleh gunung api dan perbukitan. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, inilah gambaran sketsa dari Pak Budi Bahmanto almarhum 2013. Ini arahnya ke arah timur ya, arah barat timur. Jadi arah barat timur kita bisa melihat. Jadi kota Bandung itu yang ada di segmen ini ya, saya tunjukkan ya dengan kursor ini. Nah ini segmen Bandung yang ada di sebelah sini. Nah kemudian karena bentuknya cekungan, kemudian dipotong oleh Sungai Citarum yang tadinya itu bergerak dari arah selatan kemudian mengarah ke arah utara. Kemudian karena hari Jumat ada kegiatan letusan Gunung Sunda dan Pohon Parahu, akibatnya si sungai yang tadinya berarah ke arah sedikit ke arah utara, kemudian timbun oleh yang berwarna hijau ini ya, sebutnya adalah aliran lahar ya, atau debrisnya. Kemudian akhirnya menutup Sungai Citarum. Karena akhirnya terbentuklah gunung ini ya Danau Bandung Purba di segmen bagian timur, kemudian bobol di sekitar pematang tengah perbukitan itu sini, kemudian terbentuk menjadi dua. Kita akan ketemu sana kurang lebih. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah ini kalau kita sedikit ke selatan, teman-teman semuanya, kita ketemu dengan gunung api purba yang sudah tidak lagi kelihatan bentuknya. Kapan itu terjadinya? Jadi ini adalah ada satu pekerjaan penelitian yang berkaitan dengan dinamika bumi. Ini yang dibikin oleh Robert Hall ya, yang sebelah kiri atas ya. Jadi ini adalah posisi pada saat sebutnya adalah late Oligocene. Ya, late Oligocene itu sekitar antara 15 sampai 10 juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat ketika sebagian dataran Bandung itu sudah ada, yaitu dicirikan dengan kemunculan ya batuan sedimen ya, batuan karbonat, Raja Mandala di sini. Dari sini muncul gunung api yang ada di bawah laut ya, di bawah laut. Nah, ini tidak bernama nama gunung api karena sudah tidak terlihat lagi bentuknya. Tapi bentuknya bisa kita lihat dari sini ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk barangkali kalau untuk masyarakat Jawa bagian selatan itu sebutnya adalah karang. Tapi ini terumbu-terumbu karang ini dia menumpang di atas batuan batuan tua atau batuan purba dari hasil kegiatan letusan gunung api purba sekitar 20 ya, 15 sampai 10 juta tahun lalu. Nah, inilah bentuk pulau-pulau itu seperti ini. Jadi pulau Jawa belum belum muncul sebagian, tetapi hanya sebagian saja.
Nah, kemudian ini hanya muncul di perairan dangkalnya itu ada di sekitar perbukitan Kasitata. Seperti itu kurang lebih ya, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah pemandangan yang ada di gunung api setelah pembentukan gunung api di bagian selatan, kemudian muncullah bergeser sedikit ke arah utara, kemudian muncullah gunung api Purba yang saat ini bisa kita saksikan. Jadi kalau kita akan berangkat dari Ciwidey, kita berangkat dari Soreang ya, ataupun dari sedikit ke arah timur ya, dari Mulut Cianjur, kita menemui ada perbukitan-perbukitan ataupun bentukan-bentukan alam yang khas seperti ini yang menandakan bahwa ini adalah jajaran gunung api setelah ini ya di periode pembentukan gunung api bawah laut. Jadi ini terbentuknya di darat kurang lebih seperti itu. Tapi ya, bentuknya sudah gunung apinya gunung api. Itu kurang lebih ya. Baik teman-teman semuanya, kalau kita bertanya kira-kira kenapa kok Bandung itu bentuknya seperti cekungan seperti ini. Jadi menarik ya barangkali ya. Ini juga banyak studi-studi yang sudah dilakukan, baik itu ketika Belanda menguasai kota Bandung saat itu, banyak sekali ahli geologi saat itu sudah membuat sebuah hipotesa ya. Ini kenapa kok kira-kira kalau kita melihat ada bentuk cekungan seperti ini hanya di bagian-bagian tertentu ya. Si siapa si daratannya itu bisa bisa terbentuk dalam bentuk topografi yang satu unik seperti ini. Dan kemudian ini juga kalau kita melihat ini peta yang dibikin oleh von Koningswald. Jadi pada saat sekitar tahun 1920 itu belum ada sebuah hipotesa bahwa Bandung itu dulunya adalah adalah ini ya, adalah Danau Purba ya. Kemudian si Koningswald ini dia menemukan ternyata banyak sekali temuan-temuan yang berkaitan dengan artefak prasejarah. Jadi ternyata ketemu dengan yang namanya batu-batu obsidian, tapi ketinggiannya di atas 710, di atas 700-an lah. Nah, kemudian ketika dia menemukan sumber-sumber seperti ini, kemudian dia membuat dari sisi topografi, yang membuat garis ya, dari nasi. Nah, jadi bisa jadi bahwa ini dulunya itu digenangi oleh sebuah badan air, sebutnya Danuan Purba. Kapan kejadiannya, banyak juga yang menduga mungkin sekitar 6.000, ada 60.000 ya. Tapi kalau kita cek ya dari data yang terakhir oleh McDam, itu mulai tergenang itu sekitar 125.000 tahun yang lalu. Jadi ketika gunung tadi ya, Gunung Tangkuban itu meletus, bagian material itu menutup Sungai Citarum, kemudian Sungai Citarum terbendung dan terbentuklah bendungan Bandung. Menariklah seperti itu kalau kita teman semuanya. Nah ini adalah untuk menjawab kira-kira kenapa kok muncul bentuk-bentuk cekungan seperti ini. Barangkali kalau sebut cekungan seperti ini mungkin tidak hanya di Kota Bandung ya, beberapa tempat-tempat di Indonesia juga ada. Tapi khasnya untuk Kota Bandung, ternyata cekungan ini berada di dataran tinggi. Makanya Bandung sebutnya dataran tinggi atau Plato Bandung. Nah, kemudian ini juga ada pendapat dari Katili ya, ini ahli geologi juga, yang mengatakan bahwa si cekuan ini mulai terbentuk ya, kira-kira sekitar kuarter muda ya. Kuarter muda mungkin sekitar 700.000 lah, 700 atau di bawah 1 juta ya, 1 juta 700 sampai 500.000 tahun yang lalu. Negaranya apa? Ketika Gunung Sunda mulai muncul, mulai tumbuh. Akhirnya membentuk cekungan Bandung seperti ini. Jadi terbentuk sebelah selatan dulu, baru terbentuklah bagian tinggian-tinggian atau kerucut gunung api dan perbukitan yang ada di sebagian di sebelah utara. Nah, ini terbentuk ini akhirnya terbentuk cekungan seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bisa jadi bahwa si cekungan Bandung ini dulunya adalah sebuah kaldera besar, tapi belum terbukti ya saat ini ya. Jadi ini masih mesti jadi diteliti lebih dalam lagi, kira-kira seperti apa. Karena ciri-cirinya namanya kaldera itu tentunya harus memiliki produknya di ada di mana. Kemudian ada juga mengatakan bahwa sebagian besar cekungan Bandung itu diisi oleh endapan danau dan termasuk dari material-material dari kegiatan letusan, baik dari letusan gunung api yang bagian selatan dan gunung api bagian utara. Semuanya mengendap semuanya di bawah permukaan kota Bandung ya. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman semuanya menggali sumur kedalaman tertentu, kita ketemu dengan batu lempung, yaitu batu endapan Danau Bandung Purba, kemudian ketemu dengan batu pasir, ketemu dengan batu lava di dalamnya. Ya, itu menarik ya, jadi menerangkan bahwa ini adalah Bandung diisi oleh material-material gunung api. Gitu kurang lebih. Baik teman-teman semuanya, jadi ini adalah beberapa keterangan ya, kenapa kok muncul gunung api, ini dijelaskan oleh sketsa ada di bagian atas. Kemudian yang akan saya tunjukkan di sini oleh teman-teman semuanya, bahwa ternyata kalau kita bisa dengan cekungan Bandung, kita ketemu dengan dataran tinggi seperti ini. Jadi ternyata ini adalah bentukan-bentuk graben sama horse, ada graben, ada horse ya. Ada blok yang turun, ada blok yang naik. Makanya ketemu dengan sesar Lembang. Jadi Bandung itu adalah blok yang naik, kemudian blok yang turun itulah sesar Lembang tadi ya.
Dan kemudian inilah kita melihat ada struktur-struktur yang tumbuh di persis ada di bawah permukaan kota Bandung. Jadi ini menandakan bahwa dinamika yang terjadi saat ini banyak sekali sesar-sesar yang sebenarnya itu muncul di bawah permukaan kota Bandung yang tidak nampak lagi karena tertutup oleh produk-produk barangkali gunung api yang lebih modern. Nah, ada juga pertanyaan tuh kira-kira bagaimana kalau sesar lem itu bergerak apakah mempengaruhi kota Bandung secara umum? Barangkali ada karena Bandung itu sendiri tadi ya sebutkan disusun dalam batuan lempung, batuan batu, pasir dan segala macam. Barangkali dia akan mengamplifikasi atau memperkuat dari si getaran gempa itu tersebut. Tapi karena ini posisinya ada di tengah benua atau intraplate, dan tentunya dia akan bergerak kalau misalnya dia menerima propagasi atau menerima energi, contohnya misalnya dari sesar Mandiri, kemudian menggerakkan sesar yang ada di sekitar Selat Lembang, baru Bandung akan bergerak. Tapi ini belum terbukti ya. Tapi kalau untuk hal mitigasi, saya kira juga penting ya, untuk diketahui lebih bersama-sama. Baik teman-teman semuanya, jadi kalau kita bicara tentang Sukuan Bandung, kemudian kita bicara Bandung dilingkupi oleh gunung, di sini teman-teman semuanya saya mendapatkan peta DEM ya, digital elevasi ini adalah permodelan untuk melihat kira-kira kalau misalnya warnanya lebih terang ya, contohnya di sini warnanya lebih ke arah biru, itu menandakan tinggiannya itu lebih rendah dibandingkan warna-warna yang lebih ke arah gelap atau warna merah ya. Nah, untuk kota Bandung itu sendiri, secara umum itu dibagi menjadi beberapa bagian atau bagian kelompok. Di sini dikelompokkan dari gunung api yang sudah padam, yang mulai dari Gunung Kendeng, Gunung Patuha Waringin, Gunung Malabar, Gunung Wayang, Papandayan. Papandayan masih aktif ya. Gunung Untur juga gunung api aktif, kemudian Gunung Karimbi sudah padam, Bukanagara kelompoknya di sana juga Bukanagara itu ketemu dengan Gunung Makayang, Gunung Gunung Pangparang ya, Gunung Bukit Tunggal dan seterusnya. Kemudian sedikit ke arah barat ketemu dengan komplek kaldera Gunung Sunda, Temuan Barat. Nah, kemudian ada satuan lagi yang namanya perbukitan Kasramanya Raja Mandala atau bukit-bukit ke homogen yang disusun oleh batuan karbonat. Ini adalah perbukitan yang lebih tua dibandingkan yang muncul ada di sekitar kota Bandung. Nah, kemudian menariknya lagi, teman-teman semuanya, ternyata di tengah-tengah Sukuan Bandung itu tumbuhlah perbukitan-perbukitan intrusi. Ini kelompoknya Gunung Lagadar, Gunung Bohong, Gunung Pansir, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini berada di tengah-tengah, ternyata umurnya ketika diteliti itu, di beberapa kali itu umurnya antara 3,9 sampai 4 juta tahun yang lalu. Jadi dia sudah nongkrong duluan ya. Jadi kelompoknya itu dimulai dari bagian selatan, kemudian ketemu dengan perbukitan intrusi ada Lagadar, kemudian muncullah gunung api yang lebih muda lagi di sebelah utara. Begitu kurang lebih ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan, kenapa kok kena yang namanya Bandung itu lingkungan gunung ya seperti inilah. Jadi kita ketemu perbukitan homoklin atau homogen, yaitu perbukitan kars di Raja Mandala, kemudian kita ketemu gunung api muda atau yang masih aktif saat ini Gunung Tawon Parahu, kemudian kita ketemu di bagian selatan gunung api yang sudah padam. Gitu kurang lebih ya teman-teman semuanya. Nah ini adalah tiga dari perwakilan bentang alam ya, bentang alam yang berkaitan yang mengelilingi perbukitan baik baik itu gunung dan gunung api yang mengelilingi kota Bandung. Jadi ternyata ini fitur-fitur bumi yang sangat menarik. Saat ini kita sering melihat, tetapi tidak paham nih kira-kira bagaimana kok bisa terjadi seperti ini. Nah kemudian ini menjadi tanggung jawabnya geowisata sebenarnya untuk bisa menjelaskan. Jadi sebenarnya kita itu tanpa sadar berada di kawasan yang penuh dengan kegiatan geowisata. Contohnya di sebelah kiri ini adalah kelompok perbukitan kars yang Citata Padalarang. Juga menarik ya. Ini meaning ya. Jadi menandakan bahwa ketika sudah didapat batuan karbonat, kemudian berubah dia jadi sama jadi batu gamping. Kemudian setelah itu terjadi yang namanya adalah kegiatan tektonik ya. Tadinya itu datar, dinapakan datar, kemudian karena ada dorongan tektonik dia menjadi ini ya, menjadi apa bergelombang. Kemudian juga ada kelompok perbukitan intrusi ya. Ini contohnya adalah perbukitan intrusi yang di Patenggeng ya, di sekitar kilometer berapa tuh kalau kita mau arah Purwakarta di sebelah kanan ya. Jadi kalau kita di rest area 97 ya kalau salah ya, nanti di seberangnya itu ketemu dengan ada satu volcanic neck ya. Di itu ada gunung api karena sudah terkikis, kemudian memunculkan batuan lava seperti ini. Nah, ini menarik ya teman-teman semuanya. Kemudian tentunya sebelah kanan kita ketemu dengan gunung api Tawon Parahu yang masih aktif sampai sekarang. Nah, ini adalah beberapa penjelasan teman-teman semuanya. Barangkali ya, ini saya ambil dari pengertian-pengertian usaha umum. Kenapa? Apa yang disebut gunung, apa yang disebut perbukitan. Jadi kalau kita ketemu gunung api, contohnya di sini ada Gunung Burangrang, gunung api yang bentuk kerucut, dia disusun lapis klasik dan lava. Sebutnya stratigrato ya. Jadi kalau kita ketemu gunung,
bentuknya kerucut dan khas ya, masih muda, itu disusun oleh perselingan hasil kegiatan material gunung api yang material yang diletuskan oleh kegiatan gunung api. Yaitu diantaranya ketemu piroklastik, ketemu lava, piroklastik, dan terus dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang sebut bukit itu, ini dari keterangannya dari almarhum Pak Hadi Wijoyo, yang mengatakan bahwa kalau kita ketemu dengan tinggian, mulai dari pas kita berdiri di tekuk lereng atau di bagian kakinya itu, kemudian kita melihat ke atas, kalau di bawah sekitar 300 meter, itu adalah pasti sebutnya adalah perbukitan atau bukit. Tapi kalau lebih dari 300 meter, sebutnya adalah gunung. Klasifikasi seperti itu ya, barangkali ya. Nah, mungkin untuk masyarakat Sunda itu biasanya membedakan lagi dengan pengertian-pengertian yang lain. Jadi tidak lagi menghitung dari secara angka ya atau secara teknikal seperti ini. Barangkali dengan dari penampakan atau morfologi. Nah, itu persoalan yang lain ya, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, kita akan jalan-jalan sedikit ke arah Bandung bagian barat. Jadi barangkali kalau misalnya kita melihat dari sisi mata datar ya, itu kita melihat ada bentukan-bentukan kerucut yang menarik seperti ini. Jadi perbukitan karst di Tapalarang. Dan ini posisinya itu dari arah arah ini ya, arah barat ke arah timur ya. Jadi ini sisi yang lain. Kalau kita bisa melihat dari Jalan Padalarang itu kan kita melihat dari ini ya, dari sisi sebelah sebelah selatan ke arah utara ya. Tapi ini sisi yang terbalik. Dan ini ada menarik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita ketemu dengan perbukitan seperti ini ada tiga perbukitan khas yang paling paling mudah untuk dikenali. Kalau kita misalnya ke Padalarang, kita ketemu dengan Gunung Masigit, ketemu dengan Gunung Karangpanganten, kemudian ketemu dengan Pasir Pawon dan Gunung Gunung Ketu. Nah, yang menariknya itu di antara dua dua kerucut ini, di antara Gunung Pasir Pawon ya, perbukitan Pasir Pawon dan Gunung Masigit ya, yang ketiga itu 754. Persis di bawahnya itu kita ketemu ada satu peradaban yang ditemukan dari umur sampai 6.000 sampai 13.000 tahun lalu. Jadi ada peradaban ketemu dengan individu ya, individu berupa fosil tengkorak manusia di kedalaman antara 3 sampai 13 meter. Nah, kemudian kalau kita lihat lihat di sini, jadi mereka itu mulai mulai menempati itu ya antara tadi ya, antara 6.000 sampai 13.000. Jadi menandakan bahwa barangkali sebagian itu masih tenggelam oleh Danau Bandung ya. Jadi kalau kita melihat ini ada satu garis, ada garis ya, garis yang warna putih ini menandakan bahwa ini adalah batas genangnya seperti ini. Jadi kalau kita tarik dari garis ini ketemu dengan koridor, ada bukan ada gua di situ. Jadi menandakan bisa jadi bahwa si manusia purba itu barangkali ya masih melihat ya ketika Bandung itu masih digenangi oleh Danau Bandung Purba ketika dalam proses susut atau proses penyudutan. Nah, itu kapan si Danau Bandung itu Purba mulai surut? Jadi keterangan dari dam ketika dia membuat bor di sekitar Bandung bagian utara atau bagian selatan itu ketemu antara 16.000 sampai 20.000 mulai susut ya, mulai surut si Danau Bandung Purba. Jadi bisa jadi bahwa si sebagian besar manusia prasejarah saat itu masih bisa menyaksikan ketika Danau Bandung itu proses lagi surut. Seperti itu, biar teman-teman semuanya. Nah, ini di sisi yang lain, teman-teman semuanya, untuk melihat detail lagi, lebih jelas lagi. Jadi, sebagian besar Gunung Masigit ini tidak ditambang ya, tapi kalau kita lihat ke belakang, ada namanya Pasir Pancara, sudah habis-habisan lah. Ya, kemudian juga termasuk sebagian besar Gunung Karangpanganten juga ya, Pasir Karangpanganten juga sudah sebagian besar itu sudah habis bagian baratnya. Jadi, kalau teman-teman melihat dari sisi sebelah jalan ya, jalan utama Raya Padalarang, itu masih indah, masih kelihatan oke. Tapi sebenarnya di baliknya itu sudah habis. Nah, kemudian ketemu lagi dengan Gua Pawon, ketemu lagi Gunung Masigit. Jadi ini yang didelinasi sebagai kawasan ini ya, cagar geologi, sudah dilindungi. Tapi sebagian besar lagi, seperti tempat-tempat yang ada di luar ini, sudah habis-habisan ditambang. Nah, ini menandakan dari diagram tentang kars ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ada beberapa keterangan yang namanya proses kalsifikasi. Jadi barangkali kalau kita melihat, dulu itu ada batang karmatur diendapkan secara mendatar seperti ini, kemudian itu diendapkan dalam kondisi laut ini ya, laut dangkal ya, karena membutuhkan cahaya matahari ya untuk tumbuh karang. Kemudian ketika dia terangkat, kemudian baru dierosi oleh kegiatan kalsifikasi. Itu kurang lebih. Nah, ini menandakan bahwa sebagian besar seperti contohnya tinggian-tinggian jadi ya Gunung Masigit, ya kemudian Karangpangan itu adalah ada pulau-pulau kecil ya saat itu dia muncul di atas permukaan laut. Kemudian sebagian besar itu sudah tenggelam di bawah permukaan. Begitu ya kurang lebih ya teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman semuanya kita akan berangkat ke sekitar Cililin.
Jadi di sini ketemu dengan dataran rendah. Jadi ini kalau kita lihat segmen yang sebelah sebelah barat dari Danau Bandung Purba ya. Jadi saat ini masih tenggelam ya, ditenggelamkan oleh Waduk Saguling. Ya dari sini kita bisa melihat bahwa ini ada jajaran memanjang tuh. Jadi kalau kita melihat ke arah barat ya, ini ada perbukitan lipatan di sini. Ini yang tadi yang disebutlah perbukitan Karsa Citata itu adalah ini. Dan kemudian di sekitar sekitar sini ya, sekitar arah ke arah barat itu ketemu dengan ini ya, dengan celah-celah sempit yang dibobol oleh Sungai Cikapundung, Sungai Citarum. Jadi menandakan bahwa itu celah yang mengalirkan seluruh bagian segmen batuan apa sungai apa Danau Bandung bagian barat itu habis semua ya. Jadi menandakan bahwa itulah tempat pembobolan Bandung ini ya Danau Bandung Purba seperti itu kurang lebih. Nah, kembali lagi ke Citata, ternyata teman-teman semuanya bukan hanya berkaitan dengan batuan karbonat, jadi barangkali kalau kita ketemu dengan batu gamping, ya sebagian besar di sana, kemudian kita ketemu lagi dengan batuan marmer, tapi marmer bukan marmer sudah kualitas baik ya, tapi ada marmer yang kira-kira bisa ditambang juga di sini, dan kemudian kok bisa muncul ke marmer di sini. Jadi rupanya di sekitar Pasir Tanggulun ya, jadi kalau kita dari Citata kemudian sedikit ke arah barat, nanti kita ketemu ada satu tinggian ya, namanya adalah Pasir Tanggulun. Ini adalah intrusi. Jadi ketika si batuan karbonat sudah diendapkan, kemudian terjadi proses magmatisme, kemudian itu mencari celah karena ini banyak selai struktur, akhirnya muncul. Jadi batuan beku yang membeku mendekati ke arah permukaan, kemudian dia kontak dengan batuan sedimen, yaitu batu sedimen, batuan karbonat, dan akhirnya apa yang terjadi adalah proses pemanasan, ada panas, tekanan, akhirnya si batuan gamping tadi berubah menjadi batu marmer. Ya, tadi disebutnya diajenisa. Jadi ini adalah untuk menjawab kenapa kok banyak sekali yang namanya batu batu marmer di sekitar di Pasir Bende ya, tepatnya di desa Pasir Tanggulun. Nah, ini adalah beberapa contoh, ada dua contoh ya, contoh intrusi ya. Jadi kalau kita bayangkan bahwa permukaan bumi kita itu adalah magma ya, magma itu mencari celah ya karena ada tekanan dari bawah, dia itu mencari celah. Karena ternyata daerah Citata itu adalah pelipatan, ya banyak sekali sesar-sesar yang terjadi di sana, akhirnya menjadi zona lemah, kemudian dari bawah ditekan oleh magma naik ke atas permukaan, dan kemudian dia mencari cara bagaimana dia muncul di permukaan. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, kemudian teman-teman semuanya sedikit kita ke arah timur, kita ketemu dengan namanya Gunung Gelis, jadi juga menarik ya, apakah ini adalah gunung api purba yang sudah mati atau sudah padam. Kemudian di sedikit di arah utaranya ketemu juga namanya Bukit Jarian. Ya, jadi kalau dilihat dari bentang alam atau dari morfologinya, jadi Gunung Gelis tidak sendirian, yaitu bentuk kerucutnya, tapi juga diiringi oleh Bukit Jarian. Jadi bisa jadi Bukit Jarian itu adalah gunung api yang lebih tua, kemudian tumbuh lagi gunung api yang lebih muda adalah Gunung Gelis. Nah, kemudian buktinya apa? Di antaranya harus ketemu dengan piroklasti dan lava. Jadi kalau kita naik ke Gunung Gelis, itu ketemu tuh ada bongkok lava yang cukup besar sekali. Jadi bisa jadi ini umurnya seiring ketika tumbuh gunung api di kelompoknya Manglayang, Pangbarang, dan termasuk Gunung Palasari ya. Kemudian termasuk Bukit Tunggul. Jadi bisa satu kelompok ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ini lebih tua umur dibandingkan Gunung Sunda bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah perbukitan Pematang Tengah tadi ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sekitar Cimahi bagian selatan, ketemu dengan Gunung Lagadar, Gunung Selat ya. Ini adalah gunung intrusi ya. Nah, kemudian sebagian besar ini disusun oleh oleh batuan-batuan beku ya intrusi ya, intrusi dalam. Jadi bekunya itu sekitar permukaan, kemudian karena seiring waktu tersingkap karena batu yang lebih keras, kemudian terbentuknya bentuk-bentuk kerucut seperti ini. Begitu kurang lebih ya teman-teman semuanya. Nah, ini seperti ini ya diagramnya. Jadi kalau kita melihat untuk memberikan ternyata di sekitar Cimahi bagian selatan ya itu banyak sekali namanya lakolit ya. Lakolit itu adalah batolit itu bisa bisa satu pulau ya. Contohnya kalau kita ketemu ke ini ya saat ini lagi ramai itu yang lagi ada bisnis timah jadi di daerah Pulau Bangka dan Pulau Belitung itu adalah stok atau batolit yang kurang besar bisa lebih dari 100 kilo. Kemudian juga kalau kita ketemu di sekitar perbukitan khas yang ada di Bandung bagian tengah ya, Kalimantan Tengah tadi itu ketemu dengan lakolit ataupun ada daik, ada silnya juga. Jadi ini adalah magma yang naik ke atas, kemudian mencari celah, kemudian sering waktu membeku karena batu yang lebih keras, kemudian batuan penutupnya seperti yang warna coklat atau warna kuning ini tersingkap atau hilang karena proses erosi. Akhirnya muncullah bukit-bukit seperti ini. Ya, termasuk ini juga Gunung Sumbul, perbukitan yang ada di sekitar Parakan Muncang Sumedang.
Nah, ini juga barangkali kalau teman-teman semuanya berangkat sedikit ke arah selatan, itu ada perbukitan, jajaran perbukitan gunung, perbukitan intrusi ya. Jadi kalau dari sini kita akan langsung berhadapan dengan Gunung Malabar. Jadi di sekitar di daerah Balendah ya, tepatnya ini adalah ada kegiatan tambang ya. Jadi dari satu sisi kalau kita melihat tubuh gunung api seperti apa, ternyata disusun oleh batuan-batuan beku seperti ini. Dan kemudian sebagian besar kita ketemu dengan lava ya. Lava itu sangat berjalan sekali atau masif ya. Kemudian juga karena ada tekanan dari bawah, ya karena proses tektonik tentunya juga akan merubah bentuk strukturnya menjadi ada yang berbentuk kolom, ada yang berbentuk seperti kekar lembar, ya berlembar-lembar ya. Kemudian juga ada yang sudah terbeksikan juga ada. Ini menarik ya. Jadi kalau kita melihat ternyata si tubuh gunung yang berjajar ya di antara barat timur ini, yang membatasi antara Balai dan Sibara ini adalah perbukitan khas intrusi. Ya, ini juga begitu unggul. Nah, ini juga menarik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Suku Nagara, kita ketemu dengan ini ya, bentukan-bentukan yang khas seperti ada juga menduga bahwa bentuknya itu adalah kaldera. Jadi bisa jadi kaldera itu lebih tua dibandingkan kaldera yang di Gunung Sunda. Dan ini posisinya itu kalau kita berangkat dari Kota Bandung, jarang ke arah utara, ketemu dengan Pasarahan, kemudian lurus terus, ketemu dengan Puncak Geran, kemudian kita mulai turun dan Suku Nagara, antara batas Kabupaten Bandung ya dengan ini ya dengan Kabupaten Subang. Nah, dari sini kita bisa melihat ada gawir-gawir yang menarik ini. Kira-kira ditafsirkan seperti apa? Jadi ada mengatakan dari beberapa peneliti terdahulu ini bisa jadi adalah sebuah sistem kaldera yang kurang lebih jauh lebih besar daripada kalderanya Gunung Sunda. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bisa jadi ini hanya sekedar dari proses namanya adalah tektonik ataupun dari sesar-sesar yang terbentuk ya. Tapi ini juga masih menarik ya, masih perdebatan kira-kira seperti apa. Ini Gunung Gelis yang tadi ya. Nah, ini adalah bagian segmen yang tadi ya, yang dari sisi sebelah sebelah barat ya. Jadi kalau kita ketemu dengan Balai Endahnya atau kita ketemu dengan bagian sisi Ciparannya. Baik teman-teman semuanya, kita kembali ke Bandung bagian utara. Nah dari sini teman-teman semuanya, kalau misalnya kita jalannya ke Cikapundung, ya, kemudian kita berbelok ke arah barat ya, untuk ketemu dengan daerah Maribaya. Kemudian kalau kita melihat ke arah selatan ada sebuah tinggian ya. Tinggian itu menarik sekali ya. Buat orang awam barangkali ini apa ini bentuknya seperti memajang ya. Tapi kalau data informasi kemudian dicari ya, kenapa kok bisa terbentuk seperti ini? Jadi rupanya ini adalah ada punggungan atau perbukitan Sesar Lembang segmen bagian Maribaya. Jadi ini kalau kita bayangkan ini adalah blok yang naik ya. Jadi kalau kita melihat dari gambar yang ada di bawah sini, ini adalah blok yang naik dari sisi yang Bandung ya. Kemudian yang blok yang turunnya itu adalah di sekitar Lembang. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan juga kapan terbentuknya, kenapa kok bentuknya seperti ini ya, ada yang naik, ada yang turun, disebutnya sesar normal. Jadi dari pendapat lama mengatakan bahwa ketika gunung sudah meletus, kemudian sebagian tubuhnya itu kosong, kemudian dia ambruk. Nah, ketika ambruk itu akhirnya membentuk sebuah sesar. Jadi blok yang turunnya itu adalah di bagian Lembang yang diisi oleh Gunung Sunda dan Gunung Tawang. Sedangkan bagian Bandung itu dia naik ke atas. Jadi disebutnya sesar normal. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah sisi yang lain untuk menjelaskan tentang Salembang. Jadi dari awal diukur sekitar 20 kilometer, ternyata lebih dari 20 kilometer, jadi ketemu sekitar 29 kilometer. Dan terletak di intraplate tengah-tengah benua. Kemudian menariknya kalau kita mulai ketemu dengan Gunung Palasari di bagian baratnya sampai Gunung Batu itu adalah sesar yang naik atau blok yang naiknya ya. Jadi bayangkan kalau tadi ya ada pendapat bahwa yang di sekitar Lembangnya itulah bagian dari Gunung Sunda, kemudian karena kegiatan letusan sangat besar sekali, kekosongan magma di bawah, kemudian diambruk, kemudian terbentuk, ada sesar yang memanjang barat timur. Ada yang mengatakan bahwa bisa jadi karena proses tektonik ya. Jadi ketika didorong ya, jadi ingat ya, jadi kalau kita ke arah selatan di Samudra Indonesia itu ada lempeng namanya lempeng Indo-Australia yang bergerak terus dari selatan ke arah utara bergerak. Kemudian menyusup di bawah bawah lempeng benua. Nah ini karena pergerakan seperti ini akhirnya mendorong ada segmen yang naik ya. Segmen di Bandung itu dia naik ke atas. Seperti itu kurang lebih ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Dan ini adalah gambaran jelas ya teman-teman semuanya. Kalau tadi kan kita berhadapan langsung, kemudian kita kelurusannya itu ke arah barat ya. Dari kalau kita ke arah gambar ini adalah arah timur, kemudian gerak ke arah barat seperti ini. Jadi kita melihat jelas ya ini ternyata ini adalah blok yang naik sesar Lembang tadi.
Jadi inilah bagian-bagian bukit yang membentuk cekungan Bandung. Jadi kalau kita melihat ke utara ketemu ada pegunungan sesar seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Jadi ada blok naik, ada blok turun juga. Nah, kemudian kalau kita jalan-jalan ke arah Bandung bagian timur, ketemu dengan Gunung Manglayang ya. Jadi Gunung Manglayang juga menarik ya, buat teman-teman semuanya. Tapi selain menarik juga kalau kita melihat dari sebaran penduduk di sini, rupanya rumah-rumah ya, perumahan-perumahan itu sudah mulai mendesak ke arah lereng ya semuanya. Jadi mulai-mulai tumbuh nih seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari mulai Manglayang ketemu Bukit Tunggul, tapi di bagian depannya itu sudah Lembang dari segmen sisi sebelah selatan ke arah utara. Nah, ini kota Bandung ya sepertinya. Nah, kemudian baik teman-teman semuanya, kalau misalnya kita bergerak dari Bandung ke arah selatan, ya di antara celah Gunung Raputak, kita ketemu ada 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 celah ya, ada cekungan yang menarik seperti ini. Jadi bisa diduga bahwa Gunung Raputak, Gunung Dogdog ini dan Gunung Kamasan, tiga puncak berbeda, dulunya itu adalah sebuah kerucut ya, bentuk kerucut seperti ini. Berapa ketinggiannya bisa jadi taksir antara 3.000 sampai 3.800. Dia tidak mungkin lebih tinggi lagi ya, karena bebannya itu lebih berat. Kemudian keduanya itu dasarnya itu sendiri tadi sempat jelaskan berada di batuan sedimen. Karena batuan sedimen tidak kuat ya, akhirnya bisa roboh, kalau bisa longsor. Nah, ini adalah sebagian besar di Gunung Windo dan Gunung Wayang ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita melihat di situs Cisanti itu adalah sumber atau hulunya Sungai Citarum. Jadi dari sini tidak terlihat ya di gambar ini si sungai situs Cisantinya. Tapi kalau kita melihat di sini ketemu dengan Gunung Wayang, Gunung Windu ya, Gunung Udil ini satu satu punggungan. Jadi menandakan bahwa inilah gunung-gunung yang membentuk khas kerucut-kerucut di bagian selatan Kota Bandung. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sisi yang lain ya, teman-teman semuanya. Ini dilihat dari Palasari ya. Jadi rupanya dari sisi sekitar Ciater Lembang, Ciater Kabupaten Subang, kita itu bisa melihat dari sisi yang lain ya. Ternyata bentuk dari Gunung Taural itu tidak lagi seperti perahu ya bentuknya. Jadi rupanya khasnya itu ada yang bisa kita lihat itu dari sisi selatan atau dari sisi Kota Bandung itu sendiri. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah ini adalah inilah selesai terakhir teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bisa dengan Kalera Sunda, tentunya kita ketemu dengan gunung api lebih muda. Jadi ketemu dengan Gunung Tahun Perahu, yang gunung yang tumbuh di antara lingkar kaleranya Gunung Sunda. Nah, kemudian kalau misalnya dulu sebelum Gunung Tahun Perahu tumbuh itu, kira-kira ada sebuah kerucut nggak? Nah, ternyata ada namanya kerucut, namanya Gunung Parasunda dan Sunda. Jadi juga ada beberapa tafsiran ya, beberapa ahli termasuk pemerhati ilmu bumi juga mengatakan bisa jadi ini ketinggiannya 3.300, tidak mungkin 4.000 ya. Kalau 4.000 mungkin barangkali beban terlalu berat, akhirnya akan terjadi longsoran. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya seulas sedikit ya, berkaitan dengan Gunung Tawang Perahu, barangkali sering ada pertanyaan, kenapa kok yang namanya Gunung Tawang Perahu itu tidak membentuk kerucut ya? Padahal Gunung Api Tawang Perahu itu sebetulnya gunung api strato, atau gunung api yang khas gunung api persis seperti Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Jadi rupanya untuk menjawab itu, ini kalau misalnya kita jalan-jalan ke puncak atau ke Kawah Ratu atau Kawah Pas, dari sini adalah titik menggunakan fotosatelit kita bisa melihat ya ternyata bahwa si kawahnya itu sendiri tidak tidak satu titik ya seperti Gunung Merapi ataupun gunung api khas yang bentuknya kerucut seperti kita saksikan saat ini. Jadi rupanya si kawahnya itu sendiri itu bergeser mulai dari barat ke arah timur. Jadi menandakan bahwa karena pergeseran posisi letusan akhirnya tidak pernah membentuk kerucut yang seperti kita saksikan saat ini. Jadi bentuknya seperti perahu. Jadi barangkali ini menjawab kenapa kok tiba-tiba si Gunung Tangkuban itu yang salah sebetulnya kerucut khasnya Gunung Serato tapi tidak terbentuk seperti itu. Jadi untuk menjawabnya adalah karena posisi si kawannya itu sendiri itu dia bergeser. Begitu barangkali teman-teman semuanya mengenai materi berkaitan dengan Gunung Bandung yang dilindungi oleh gunung. Jadi tadi saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman semuanya beberapa gunung-gunung yang ada di sekitar Bandung. Baik, barangkali saya merangkap sebagai moderator dan narasumber ya, nggak apa-apa teman-teman semuanya. Jadi barangkali kita akan masuk ke acara diskusi atau barangkali ada teman-teman yang menambahkan juga boleh, silakan. Silakan barangkali teman-teman semuanya ada pertanyaan boleh, ada menambahkan juga boleh, silakan. Kita masuk ke sesi diskusi ya.
Ada Kang Ganggan nih, ada Kang Hermawan, silakan barangkali mau menambahkan ya. Kang Uce juga, mangga, Kang Uce, silakan Kang Uce. Ya, boleh begitu ya. Hmm. Silakan, barangkali pertama mau bertanya juga boleh, bisa saling-saling menjawab ya. Baik, teman-teman, silakan barangkali kita akan masuk ke sesi tanya jawab.